Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat GKI Citraland mengundang setiap anggota CD, jemaat, dan simpatisan GKI Citraland, yaitu anggota CD dari gereja lain, untuk ikut serta di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan diselenggarakan secara online melalui aplikasi Zoom yang dapat diikuti dari rumah jemaat masing-masing dan akan dipandu secara langsung dari gereja. Ingat, pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 8 pagi. Roti dan anggur perjamuan kudus akan dipersiapkan dari gereja dan akan dibagikan ke rumah masing-masing jemaat dan simpatisan. Mohon disimpan dengan baik untuk digunakan bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Kami juga mengundang jemaat dan simpatisan untuk mengikuti persiapan perjamuan kudus dan juga sensora morum di Persekutuan Tengah Minggu Online GKI Citraland pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 7 malam. Link Zoom akan dibagikan mendekati persekutuan. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut undangan semeja perjamuan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki ibadah Minggu Advent ketiga, 13 Desember 2020, yang dilayankan secara online oleh GKI Citraland. Ibadah ini akan dipimpin oleh Pendeta Dedi G. Satyaputra dari GKI Darmo Satelit Surabaya yang akan membawakan tema memberi kesaksian tentang Sang Terang. Mari kita bersaat teduh sejenak. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Jemaat dipersilakan menyalakan lilin Advent ketiga di rumah masing-masing. Hari ini kita menyalakan lilin ketiga Advent yang melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang makin dekat. Kiranya ini mendorong kita untuk menyambut kedatangan Kristus dengan sukacita. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Kristus Sang Terang. Dan ini merupakan panggilan bagi setiap orang yang percaya untuk dapat menghadirkan sukacita bagi semua. Yang dalam berkeluh kesah.
Ibadah Advent ketiga ini kita awali dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang mencintai manusia. Sang Mesias yang telah dinubuatkan untuk memulihkan dunia yang telah cemar oleh dosa ini direngkuh kembali kepada kesucian Allah dan dalam kuasa Roh Kudus membaharui seluruh ciptaan. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Memasuki Minggu Advent yang ketiga ini, kiranya sukacita kita semakin meluap, karena janji Allah yang dinubuatkan Nabi Yesaya akan digenapi. Terang itu akan datang dan kita diutus untuk menyaksikan sang terang itu. Sebagaimana di dalam Yesaya 60 ayat 1 dikatakan demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Karena itu marilah kita menyediakan hati, pikiran kita dan jiwa kita untuk mau diterangi oleh Roh-Nya, sehingga kita dimampukan untuk menyaksikan sang terang itu. Mari kita menundukkan kepala dan kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengakui bahwa kami belum sepenuhnya menjadi saksi tentang Engkau, sang terang itu. Kami sibuk mengomentari banyak hal dalam kegiatan-kegiatan kami sehari-hari, mulai politik, budaya, agama, sosial ekonomi, hingga kriminalitas dan lainnya. Namun kami tidak dapat berbuat apa-apa untuk memperbaiki keadaan. Kami sibuk mencaci maki di dunia nyata maupun dunia maya. Namun kami juga gagal untuk menciptakan suasana yang damai. Kami sibuk menggunjing, bergosip, hingga akhirnya memicu ketersinggungan. Namun kami kurang berempati kepada sesama kami. Ya Tuhan, ampunilah kami atas kesalahan-kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah
Bagi setiap kita yang menyadari dosanya, yang mau hidupnya dibaharui, Tuhan menyatakan anugerahnya sebagaimana di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima. Saya bacakan ayatnya yang ke-13 hingga 16, demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds Thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! Jemaat sekalian, mari kita bersatu dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari satukan hati, kita doa. Ya Roh Kudus, kami sungguh bersyukur karena dalam kesempatan ibadah Minggu Advent yang ketiga, kami boleh kembali akan mendengar firman-Mu dibacakan dan diberitakan. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk boleh memahami, namun terlebih lagi menghidupi firman-Mu. Karena kami rindu boleh menjadi pribadi-pribadi yang memberikan kesaksian tentang Kristus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat sekalian, kita bersama-sama membuka bagian Alkitab yang akan kita renungkan pada kesempatan hari ini, terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama. Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ada dua bagian yang akan kita bacakan. Bagian pertama terambil dari ayat 6 hingga yang ke-8. Nanti saya lanjutkan ayat 19 hingga 28. Injil Yohanes pasal yang pertama, saya bacakan ayat 6 hingga yang ke-8 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dilanjutkan ayat yang ke-19 hingga 28. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri.
Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sungguh yang berbahagialah kita yang menyimpannya dalam hati, terlebih melakukan dalam hidup setiap hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat dikasih oleh Tuhan, satu ketika ada sebuah kongres penginjilan dunia di Manila, dan yang menarik adalah ketika dalam kebaktian, pemimpin liturgi atau pemimpin pujian waktu itu bertanya kepada para peserta. Pertanyaannya adalah begini, "Siapa yang kenal Tuhan Yesus melalui?" Lalu dia menanyakan, "Melalui KKR, melalui seorang pengkhotbah besar. Siapa yang mengenal Tuhan Yesus, bahkan menerima Tuhan Yesus dalam KKR besar, oleh pendeta yang hebat, boleh silakan berdiri." Menarik sekali, waktu itu kursi-kursi bergerak, berderak, karena sebagian orang bangkit berdiri. Lalu setelah orang-orang itu berdiri, dipersilahkan kembali duduk, pemimpin pujian menanyakan pertanyaan kedua. "Siapakah di antara saudara peserta dari kongres ini yang datang, waktu itu mengenal Tuhan Yesus melalui gereja, melalui pelayanan lembaga-lembaga Kristen, melalui sekolah-sekolah Kristen? Boleh silakan berdiri." Lalu berderak kembali kursi-kursi, sebagian berdiri. Kurang lebih hampir sama dengan orang-orang dari kelompok pertanyaan pertama. Kemudian setelah orang-orang ini duduk, pemimpin pujian ini bertanya kembali, "Sekarang saya menanyakan kepada saudara siapa yang mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus melalui orang-orang terdekat, secara pribadi. Mungkin itu adalah orang tua di rumah, mungkin itu adalah teman di kelas, mungkin itu adalah teman gereja yang datang mengajakmu, mungkin mereka adalah tetanggamu. Silahkan berdiri." Dan ini luar biasa, membuat orang terpesona, karena bunyi deraknya kursi begitu riuh. Dan ketika diperhatikan, yang berdiri itu jauh lebih besar dibandingkan kelompok pertama dan yang kedua. Dan setelah mereka duduk, semua orang mempunyai sebuah kesadaran yang baru, bahwa pengenalan pribadi tentang Kristus diberikan kepada orang-orang yang justru melalui relasi-relasi pribadi, hubungan-hubungan personal. Dan itu memberikan kepada mereka sebuah kesadaran baru di dalam kongres penginjilan itu, bahwa penting sekali relasi-relasi pribadi menjadi kesempatan menyampaikan kesaksian tentang Kristus. So dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan, hari ini kita diajak untuk menggumuli sebuah tema tentang memberi kesaksian tentang Sang Terang, memberi kesaksian tentang Kristus. Bagian ini terambil dari ayat yang tadi sudah kita baca tentang peran seorang Yohanes Pembaptis. Dia mempunyai peran untuk memberi kesaksian tentang Sang Terang. Di sini kita perlu mengingat kembali
bahwa Allah ketika menciptakan kita, Allah punya sebuah rencana atas setiap pribadi. Setiap orang punya tempatnya. Setiap orang mempunyai berkatnya. Dan setiap orang dijadikan berkat Tuhan untuk sekitarnya. Karena itu mari kita renungkan dan pikirkan peran apa yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Peran apa yang Tuhan ingin supaya kita kerjakan di dalam kesempatan yang Tuhan berikan hari ini, di zaman ini. Saya yakin dan percaya bahwa setiap orang punya peran. Setiap orang ada zamannya. Dan tidak tergantikan. Anda dan saya tidak bisa mengatakan, Tuhan saya ingin lahir di zaman dulu. Atau saya mau lahir nanti saja. Tidak. Setiap kita hari ini Tuhan tempatkan. Dan Tuhan ingin jadikan berkat. Karena itu mari kita gumulkan sebagaimana tema hari ini. Bahwa kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Kristus. Itu peran yang harus kita mainkan. Dan Alkitab memang menegaskan kepada kita, ada begitu banyak sekali peran-peran yang Tuhan gambarkan tentang setiap orang yang percaya menjadi umat Tuhan. Istilah-istilah yang dipakai di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru menunjukkan betapa kayanya sebetulnya peran-peran yang Tuhan ingin kita mainkan. Contoh misalnya, di dalam Perjanjian Lama, kita mengenal di sana ada sebutan bagaimana sebagai umat pilihan Allah, orang Israel disebut sebagai kebun anggur milik Tuhan. Itu berarti kita diminta menjadi anggur yang ketika dipanen, anggur itu manis buahnya. Tapi sayang, orang Israel degil hatinya, tidak taat, sehingga Tuhan dengan keras mengatakan, yang kunantikan adalah kebun anggur ini mengeluarkan anggur yang manis, tapi kudapati anggur yang asam. Panen gagal, peran tidak dimainkan dengan maksimal. Di dalam Perjanjian Baru kita juga menemukan begitu banyak istilah peran-peran yang Tuhan ingin supaya kita kerjakan. Di sana disebutkan ada kita ini adalah pokok anggur Tuhan Yesus dan kita menjadi carang-carangnya. Sama. Kita juga pernah disebutkan sebagai penjala manusia. Dan dalam bacaan yang tadi sudah kita lakukan, kita juga melihat bagaimana Tuhan menyebut kita ini adalah garam dunia, terang dunia. Bahkan nanti kelak ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita disebut sebagai mempelai wanita. Karena Kristus adalah mempelai pria. Akan ada perjamuan kawin anak domba di surga yang mulia. So, itu semua adalah peran-peran yang sebetulnya harus kita mainkan. Kita memberikan kesaksian-kesaksian tentang Tuhan kita. Saudara, di dalam minggu yang ketiga Advent ini disebut sebagai Minggu Gaudet. Itu adalah Minggu Sukacita. Artinya apa? Dalam masa penantian yang begitu lama, yang kadang kita tidak tahu berapa akan waktunya berakhir, lalu kita juga tidak tahu berapa banyak pergumulan akan kita hadapi, tetapi setidaknya setelah kita melewati 2 dari 4 Minggu Advent, sudah setengahnya, artinya semakin mendekati masa kedatangan Tuhan, kita diingatkan dan karena itu kita dikuatkan, kita bisa bersukacita dalam masa penantian, dalam masa kesulitan sekalipun. Dan karena itulah, itu tidak boleh menyurutkan niat kita, semangat kita untuk terus memerankan peran kita, menyaksikan tentang Tuhan kita. Karena itu mari, di dalam kesempatan Minggu Advent yang ketiga ini, sekali lagi kita fokus, apa yang Tuhan ingin supaya kita lakukan dan kerjakan. Sebagaimana Yohanes Pembaptis, ketika dia jelas tahu apa yang harus dia perankan, itu membuat dia bisa menunjukkan karyanya yang maksimal. Ketika dia dengan jelas tahu apa yang harus dia lakukan, maka dia tuntaskan pelayanan, kesaksian bagi nama Tuhan. Dan itulah yang menolong dan mendorong dia ketika begitu banyak orang salah memahami tentang siapa Yohanes Pembaptis. Ketika orang-orang bertanya, apakah engkau Mesias? Dengan jelas, Yohanes Pembaptis mengatakan, bukan. Ketika ditanyakan, apakah engkau Elia? Sekali lagi dia mengatakan, bukan. Apakah engkau salah satu dari nabi yang lain? Juga bukan. Maka ketika ditanya, lalu kalau begitu, siapakah engkau? Yohanes Pembaptis dengan jelas mengatakan peran yang Tuhan percayakan. Dia mengatakan, aku ini hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Aku hanyalah orang yang dipersilahkan untuk membuka jalan bagi Tuhan. So, itu adalah peran Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya adalah, apa peran saudara? Apa peran saya hari ini di sini? Apa peran yang Tuhan ingin supaya kita kerjakan, peran yang relevan dengan pergumulan pada zaman ini?
Di dalam bacaan tadi tentang berita anugerah, Matius pasal 5 ayat 13 hingga 16 menceritakan dan menunjukkan bahwa setiap kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Tetapi yang disayangkan adalah ketika kita melihat dan memperhatikan kembali kehidupan kita, sangat mungkin kita tidak selalu setia. Bahkan mungkin kita gagal di dalam melakukan tugas panggilan ini. Soal kegagalan orang Kristen di dalam bacaan Matius pasal 5 ini sebetulnya nyata dan terlihat. Sudah diperingatkan. Ketika dikatakan di sana bahwa ada orang yang ketika dia menjadi garam, sangat mungkin dikatakan dia akan menjadi asinnya hilang. Dikatakan di situ, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Bagaimana mungkin garam bisa tawar? Pada zaman itu, saudara, garam diambil dari laut mati, berupa batuan atau kerikil-kerikil yang memang di atasnya itu atau di permukaannya disalut oleh yang namanya natrium, kalsium, klorida, sehingga ada rasa asin, dan itu yang dipakai dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi garam untuk mereka masak. Dan itulah kalau mereka masak, mereka masukkan kerikil atau bebatuan itu. Dan setiap kali mereka memasukkannya berkali-kali, lambat laun tawar karena sudah larut. Yang tertinggal adalah bebatuan, yang tertinggal adalah kerikil. Dan itulah yang dikatakan tawar. Dan kenapa diasinkan lagi? Tidak lagi berguna, selain dikatakan dibuang dan diinjak orang. Hal yang sama juga ketika dikatakan kamu adalah terang dunia, tetapi tidak bisa menerangi dunia. Kenapa? Karena dikatakan seharusnya kalau terang itu ditaruh di atas kaki Dian, maka itu akan menerangi semua orang di dalam rumah, bahkan di dalam kota itu. Tetapi yang terjadi adalah kalau sampai orang itu meletakkannya di bawah gantang, maka terang dari cahaya itu hilang. Gantang itu seperti sebuah tempat yang biasa dipakai untuk biji-bijian, terbuat dari kadang tanah liat atau kadang dari anyaman bambu yang begitu ketat sehingga tidak ada celah. Dan ketika sumber terang ini, pelita itu ditaruh di bawah gantang, jelas kegelapan yang justru menguasai, tidak ada terang. Inilah yang menjadi pesan dari Matius pasal 5. Dan itu menjadi relevan bagi kita ketika ini menjadi berita anugerah sekaligus menjadi petunjuk hidup baru. Bahwa Anda dan saya harus menjadi garam dan terang dunia. Kalau kita tidak berperan dengan maksimal, maka kita akan menjadi garam yang tidak lagi asin. Kita menjadi terang yang di dalam gantang. Artinya kita tidak menjadi orang-orang yang menggarami atau menerangi dunia. Menarik sekali istilah yang dikatakan bahwa garam itu menjadi tawar. Kata menjadi tawar itu adalah moraiono. Moraiono ini adalah sebuah istilah yang juga bisa diterjemahkan atau mengandung arti menjadi bodoh. Sesuatu yang tidak enak buat kita. Ketika Anda dan saya menjadi garam yang tawar, sesungguhnya kita menjadi bodoh. Kita menjadi orang-orang yang tidak menjadi berkat di dalam kehidupan. Kita tidak membawa berkat bagi sekitar. Namun begitulah kenyataannya. Kehidupan orang-orang Kristen tidak lagi menggarami, tidak lagi menerangi kehidupan di dunia. Tidak membawa perubahan apa-apa. Tidak ada sesuatu yang berarti sekalipun orang itu hadir di tempat itu. Ada tidak ada kita tidak berubah. Ada tidak ada kita tidak rugi. Apakah kita menjadi seperti itu? Hari ini tema kita mengingatkan dan memanggil kita kembali. Memberi kesaksian. Itulah peran yang harus kita mainkan. Saudara, di dalam tahun yang lalu, 2019, dan sebelumnya juga bahkan sudah mulai disampaikan hasil penelitian dari sebuah kelompok yang bernama Bilangan Research. Penelitian dari Bilangan Research ini, salah satunya yang perlu kita simak pada kesempatan ini saya ingin angkat adalah bahwa ada begitu banyak dikatakan anak-anak muda yang kehilangan minatnya terhadap kehidupan rohani. Anak-anak muda, umur-umur teenagers, mulai kehilangan minat terhadap kehidupan rohani. Ada yang mungkin menjadi masalah karena di dalam rumah tangga. Ada yang juga menjadi masalah karena sumbernya dalam gereja. Ini berarti memanggil kita kembali tentang bagaimana kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Secara khususnya di dalam usia remaja pemuda kita. Kita dipanggil kembali. Baik itu sebagai keluarga, sebagai gereja. Untuk memperhatikan
bagaimana kesaksian kita di tengah-tengah usia anak-anak remaja pemuda kita. Saudara, di dalam waktu-waktu terakhir ini muncul sebuah gerakan untuk penginjilan yang disebutnya dengan Jendela 414. Jendela 414. Jendela 414 ini adalah sebuah ungkapan tentang penginjilan yang menjangkau anak-anak pada usia 4 tahun hingga 14 tahun. Karena itulah sebutnya Jendela 414. Usia antara 4 tahun hingga 14 tahun. Kenapa ini menjadi penting dan menjadi sebuah gerakan yang mendunia? Karena dianggap bahwa usia 4 hingga 14 tahun, anak-anak remaja ini adalah usia yang mudah untuk mengenal Kristus. Mereka lebih mudah untuk menerima Kristus. Ada sebuah keadaan di dalam hati mereka yang kosong dan siap untuk menerima apa yang diajarkan dan diteladankan. Tetapi sangat disayangkan ketika keluarga, bahkan gereja abai di dalam memberi kesaksian kepada mereka tentang Kristus, maka bilangan research memberikan peringatan kepada kita. Hati-hati, kelompok usia ini sedang tidak ada di dalam gereja. Meninggalkan tradisi-tradisi keluarga-keluarga Kristen. Karena itu mari kita bersama-sama merenungkan kembali peran dan panggilan kita. Tuhan ingin supaya kita menjadi orang-orang yang menyampaikan kesaksian. Apa peran yang harus kita mainkan? Ada begitu banyak. Anda bisa memilih salah satu. Tapi setidaknya Anda dan saya punya peran yang harus kita lakukan. Saudara, menarik sekali di dalam sebuah diskusi antara anak-anak teologi ya. Mereka berdiskusi tentang versi Alkitab yang mereka sukai. 4 orang mahasiswa teologi ini saling mengungkapkan kesenangan mereka, favoritisme mereka terhadap terjemahan versi Alkitab. Mahasiswa yang pertama mengatakan begini, bahwa saya menyukai King James Version. Kenapa? Karena versi King James Version ini mempunyai nilai sastra yang tinggi. Karena memang bahasanya adalah bahasa Inggris zaman dulu, jadul. Pada waktu Raja James memerintahkan untuk membuat versi Alkitab. Lalu yang kedua, mahasiswa ini mengatakan bahwa aku lebih suka New American Standard Bible. Kenapa? Temannya menanyakan. Oh iya, karena lebih mendekati terjemahannya dengan bahasa asli. Baik itu Yunani maupun bahasa Ibrani. Lalu yang ketiga tidak mau kalah mengatakan, enggak, kalau aku lebih senang NIV, New International Version. Karena bahasa Inggrisnya lebih populer, lebih modern, lebih mudah memahami Alkitab di dalam New International Version. Lalu mereka bertiga mulai menunggu anak mahasiswa yang keempat, versi Alkitab yang mana yang dia sukai. Di luar dugaan, anak ini mengatakan, saya menyukai terjemahan ibuku. Teman-temannya kaget loh. Kapan ibu membuat versi terjemahan Alkitab? Bisa ibu membuat versi terjemahan Alkitab? Lalu mahasiswa keempat ini mengatakan, iya, terjemahan Alkitab ibuku adalah yang terbaik. Karena ibuku menerjemahkan Alkitab itu ke dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam perkataan, di dalam tindakannya, di dalam pikirannya, kehendak hatinya. Ibuku menunjukkan Kristus yang hidup. Karena itulah, aku lebih bisa meyakini Kristus. Karena Kristus ada dan nyata di dalam kehidupan ibuku. Apa yang orang katakan tentang diri kita? Apa yang keluarga katakan tentang diri kita? Adakah kita memberitakan kesaksian tentang Kristus? Semoga melalui Minggu Advent yang ketiga, kita diingatkan dan dikuatkan untuk peran yang harus kita lakukan. Sebagaimana Yohanes Pembaptis sudah lakukan. Memberikan kesaksian tentang Kristus. Amin. Dengan berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat sekalian, mari kita satukan hati dalam doa syafaat dan nanti diakhiri bersama dengan ucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur bahwa di dalam masa penantian, dalam minggu Advent yang ketiga, kami boleh sejenak mengingat dan dikuatkan bahwa pengharapan kami tidak sia-sia. Karena itulah kami boleh bersukacita. Terlebih lagi kami bersyukur bahwa di tengah-tengah kami merayakan Advent, menantikan kedatangan Tuhan, kami diingatkan kembali akan peran kami untuk boleh memberi kesaksian tentang Kristus. Karena tolong bantu kami sebagaimana Yohanes memahami dan menghidupi peran yang Tuhan percayakan, sehingga setiap kami boleh menjadi alat kesaksian yang berdampak dan membawa berkat bagi kehidupan dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan terus pakai lengkapi kami melalui gerejamu, GKI Citraland, dan biarlah setiap apa yang boleh kami lakukan sekalipun dalam masa pandemi, ketika kami boleh bersama belajar firman Tuhan, kami boleh tetap bersekutu, kami boleh terus dipelihara oleh Tuhan, sekalipun secara daring, biarlah kami boleh ikut ambil bagian, dan kami boleh terus berbagi berkat, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Secara khususnya dalam syafaat ini kami ingat dan mendoakan untuk pergumulan yang sedang dialami oleh masing-masing keluarga, oleh setiap jemaat Tuhan. Baik itu di dalam perjalanan keluarga, mengalami pergumulan ketika relasi satu dengan yang lain mengalami kesulitan, ketika dalam pekerjaan kami mengalami hambatan, ketika kesehatan kami mungkin ada yang terganggu, bahkan ada yang sebagian mungkin mengalami kekhawatiran memasuki masa depan, memasuki tahun yang baru. Namun biarlah Tuhan, Advent dan pengharapan yang Tuhan berikan di dalam masa-masa ini boleh memberikan kepada kami kekuatan untuk boleh melanjutkan kehidupan, bahkan menjadi berkat yang dari Tuhan. Adalah Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan untuk pandemi yang masih sedang berlangsung, bila Tuhan menolong dan menyertai para pemimpin kami di pusat hingga di daerah, bersama dengan seluruh masyarakat, bahkan masyarakat dunia, untuk boleh memerangi pandemi ini, sehingga kami boleh berangsur-angsur mengalami kembali pemulihan di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan bersama. Kami ingat dan mendoakan khususnya mereka yang sedang mengalami pergumulan dengan kesehatan, mereka yang sedang di dalam pergumulan karena kesulitan pekerjaan. Mari Tuhan, biarlah Engkau menuntun dan menolong mereka. Dalam masa-masa ini mereka justru semakin dikuatkan, dan ketika kelak mereka mengalami pemulihan, mereka boleh melihat berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk setiap doa dan pergumulan masing-masing dari kami. Biarlah Tuhan berkenan mendengar dan menggenapi seturut rencana dan kehendak-Mu. Kami serahkan dan serukan doa kami bersama dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 2. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Terimalah Tuhan, oh
Mari kita berdoa. Ya Bapa, inilah persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini menjadi berkat bagi gerejamu dan bagi sesama. Berkatilah kesehatan, pekerjaan, dan keluarga kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah jawaban, jangan hanya kau diam. Jadilah jawaban di luar rumahmu. Oh, jadilah jawaban. Oh, jadilah terang. Jadilah garam, jangan di tengah lautan. Jadilah harapan, jangan hanya berharap. Jadilah jawaban, jangan hanya ucapan. Jadilah jawaban, jangan tambahkan beban. Kedamaian yang kita inginkan hanya ada bila hati kita bersama. Oh, jadilah jawaban. Oh, jadilah terang. Jadilah terang. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu pada sang terang itu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi setiap engkau damai sejahtera-Nya.